pagi ini aku disibukkan dengan membersihkan seluruh ruangan apartemen ini. Mulai dari kamar tidurku ganti spray dan gordennya, membersihkan debu-debu di meja serta mengumpulkan pakaian-pakaian kotor Arfi dan aku untuk aku cuci. Beralih ke ruang tengah berganti juga senjataku. Jika tadi hanya menggunakan kemoceng dan kain basah, kini aku menggunakan pembersih debu. Lumayan menghemat tenaga, tidak perlu waktu lama karena kurasa debu di sini berkapasitas minimum, mengingat apartemen ini cukup tinggi dari lantai dasar. Aku beralih ke ruang kerja Arfi. Di sana banyak file-file di meja dan rak-rak buku yang kuyakini dokumen kerjanya. Harus ekstra berhati-hati ini sih. Sebenarnya Arfi ingin menyewa pembantu rumah tangga, tapi aku menawarkan diri untuk membersihkan semua dan mencuci pakaian sehari-hari kami. Ya, hitung-hitung latihan jika aku menjadi ibu rumah tangga bagi Arfi kan. Gimana? Sedikit demi sedikit aku membersihkan debu di sana. Saat aku membereskan buku-buku di sana, beberapa lembar foto jatuh dari selipan buku itu. Kupungut satu-satu foto itu. Mataku melotot melihat foto itu satu-satu. Kulihat foto itu. Satu pertanyaanku, siapa dia? Dan kenapa dia mirip sekali denganku? Perbedaan di antara kami hanya model rambut saja. Jika wanita di foto berambut panjang sepunggung kira-kira dan aku memiliki rambut pendek sebahu. Tapi aku seperti bercermin jika melihat wanita yang berada dalam foto ini. Ku simpan di kantongku satu, selebihnya ku selipkan kembali ke buku seperti awal. Selesai bersih-bersih, aku memilih beredam. Mungkin ini bisa membuat pikiranku lebih tenang. Entah kenapa aku penasaran siapa wanita di foto tersebut. Ingin kutanyakan pada Arfi, pasti dia enggan menjawab seperti biasa. Dia belum menerima keadaanku sepenuhnya. Maksudnya dia belum terbuka semuanya padaku. Sepertinya dia memiliki masa-masa sulit dulu. Krek, aku mendengar suara pintu luar terbuka. Arfi sudah pulang rupanya, cepat sekali dia. Kusudahi urusan berendamku dan segera keluar menemuinya. Setelah berpakaian aku mencari keberadaan Arfi. Di mana dia? Kupingku tidak salah dengar deh. Perasaan tadi atau aku yang sedang menanti kedatangan Arfi saja ya. Saat melangkah hendak ke dapur, tubuhku bertabrakan dengan seorang wanita. Aduh, ucapnya mengaduh. Refleks aku membantu membangunkannya. Dia yang menatapku menolak bantuanku. Siapa kamu? Kenapa kamu di sini? Maling ya? Kurasa dia belum pernah makan tahu gejrot ekstra pedas ya, mulutnya enteng banget. Kamu yang siapa? Main nyelonong aja masuk ke dalam. Kamu kali yang maling. Dia melotot ke arahku. Kulihat ia mengambil sesuatu di dalam tasnya. Aku terkesiap, takut dia menghubungi polisi dan melaporkanku pada pihak berwajib. Tapi kan dia yang masuk kemari tanpa izin, kok jadi aku yang takut sih? Halo kak, ke apart deh sekarang. Ada orang gak dikenal nih. Apaan sih kakak malah ketawa? Udah cepetan nih, Okta diancam nih sama malingnya. What the? Gadis manja, apa yang dia katakan pada orang di seberang sana? Kakak, siapa kakaknya? Apa Arfi menjual apartemennya selagi aku tidur tadi? Gak beres nih. Aku masih bersedekap dada memperhatikan wanita di depanku yang bisa ku tahu umurnya jauh di bawahku. Minggir, ucapnya berlalu melewatiku. Ingin banget rasanya ku sedot bibirnya menggunakan vacuum cleaner. Aku melangkah hendak menuju ke kamarku. Mau kemana? Keluar sana, kamu masih orang asing di sini. Gadis ini benar-benar membuatku geram. Wahai gadis muda, aku ini bukan orang asing. Aku sudah tinggal di sini hampir 2 bulan. Dia membulatkan matanya. Enggak, aku gak percaya sama kamu. Kamu mau nyulik aku kan? Cepat keluar atau aku teriak. Dia kira aku takut dengan gertakannya. Tolong, astaga, suaranya menggelegar sekali seperti suara knalpot motor bercece besar.
Aku sampai menutup kupingku. Ku yakin suaranya bisa terdengar sampai lobi. Masih gak mau keluar? Tanyanya. Aku masih berpegang teguh pada pendirianku. Tolong. Tanpa aba-aba aku langsung lari ngibrit keluar dan menutup pintu dengan kasar. Siapa sih gadis itu, menyebalkan sekali. Gaya bicaranya yang sok sekali. Apa aku salah masuk apartemen ya? Tapi tidak, dari pagi aku belum keluar. Aku menyandarkan tubuhku di dinding lorong apartemen. Hoi, ngapain kamu di luar? Aku langsung menoleh ke sumber suara. Refleks aku berlari dan memeluknya. Arfi, di dalam ada wanita gila. Aku diusir, Vi. Tidak ada pergerakan dari Arfi. Sadar perbuatanku, aku langsung melepas pelukanku dan mundur beberapa langkah. Arfi hanya menatapku datar, tapi dia menarik tanganku masuk ke dalam, takut-takut gadis itu akan berteriak lagi. Aku bersembunyi di balik punggung Arfi. Aku mengintip dari balik punggungnya Arfi. Kakak, gadis itu langsung memeluk Arfi. Begitu sadar kehadiranku di belakang punggung Arfi, dia langsung melepas pelukannya. Kak, dia siapa? Arfi menoleh ke belakang. Kenapa emangnya? Ih kakak, aku nanya dia siapa? Kamu nanya dia siapa atau siapanya kakak? Ucap Arfi menjawil hidung wanita itu. Wanita itu hanya merengut. Oke gini, Okta ini Julia, dan Julia ini Okta, adik aku. Salaman dong. Aku enggan menjulurkan tanganku padanya. Begitu juga dengan dia yang menatapku sebal. Gak mau, ucap kami bersamaan. Kompak sekali kalian. Jangan kalian. Enggak, ucap kami bersamaan lagi. Arfi hanya terkekeh dengan sikap kami. Hih, dia ini apa-apaan sih? Okta, jangan begitu. Jaga ya sikap kamu. Dia ini teman kakak dan dia udah nemenin kakak, udah lama dia tinggal di sini. Bantu-bantu kakak juga, jelas Arfi. Rasain tuh Arfi tim Julia, ye. Sekarang ayo salaman sama temen kakak. Dia lebih tua dari kamu loh. Gadis yang disebut Okta ini mengulurkan tangannya. Aku menyambutnya meski dengan hati dongkol. Ayo bilang apa? Ucap Arfi. Maafin Okta ya Kak Jul, tadi nyelonong wae. Seriusan dia langsung berubah. Oh ya gak apa-apa, maafin aku juga tadi marah-marah ya, jawabku. Iya kakak emang cocok jadi pemarah, mukanya pas jadi peran antagonis. Aku melotot kembali, tapi kini ke arah Arfi yang sedang menahan tawanya. Kak Arfi ketawa, ucap Okta. Loh kenapa kalau Arfi ketawa, emang salah ya? Kakak kan manusia juga. Aku sampai lupa loh, kapan kakak terakhir ketawa begini? Apa jangan-jangan kakak ini sedang jatuh cinta ya sama Kak Jul? Aku menoleh cepat ke arah Okta, begitu juga dengan Arfi yang menghentikan tawanya. Apa yang diucapkan Okta itu benar ya? Hentikan Okta, ucap Arfi datar dan dingin. Okta menghentikan leluconnya. Aku yang sedari tadi diam memilih untuk duduk di sofa. Kalian sudah makan siang? Tanya Arfi. Aku dan Okta kompak menggelengkan kepala. Oke, aku pesankan makanan dulu, kalian tunggu sini. Arfi memesan makanan dan tidak butuh waktu lama makanan kami sampai. Karena order makanannya berada di resto dekat-dekat sini. Selesai makan, Okta langsung pamit padaku dan Arfi. Sepeninggal Okta, aku pergi ke balkon sekedar menikmati sejuknya angin karena cuaca tidak sedang panas. Arfi menyusulku dan mendaratkan bokongnya di kursi sebelahku dengan segelas teh hangatnya. Jika kaum lelaki biasa minum kopi, dia malah senang minum teh hangat. Aku boleh nanya sesuatu sama kamu? Tanyanya. Aku menoleh lalu menganggukkan kepala. Kenapa kamu bisa bekerja di sana? Maksudku di klub sana? Tanyanya. Aku memalingkan wajahku ke depan menatap langit yang mendung. Maaf jika pertanyaanku mengganggumu. Kamu boleh jawab, boleh juga tidak, lanjutnya lagi. Aku menoleh padanya dan tersenyum.
Mungkin ini saatnya aku membuka diri. Long story, aku ingin mengubah perekonomian keluargaku. Saat itu ayahku sedang sakit parah. Aku memutuskan ke kota untuk mencari kerja. Kutolehkan wajahku padanya dan tersenyum. Dia masih menatapku. Namun suatu kejadian membuatku merasa aku tak perlu lagi menjaga kehormatanku. Suatu kejadian? Tanyanya. Ya, aku sempat bekerja di sebuah toko. Toko itu dimiliki oleh sepasang suami istri. Beberapa bulan aku bekerja di sana dan aku mulai rajin mengirimi uang ke keluargaku. Lalu? Tanyanya lagi. Aku tertawa sedikit. Pada suatu malam, ada seseorang yang masuk ke kamarku. Dia mencekikku membuatku sulit mengeluarkan suara, dan menyuntikkan sesuatu padaku hingga paginya aku sadar aku telah kehilangan kehormatanku. Siapa yang melakukannya? Tanyanya. Suami dari pemilik toko itu. Aku dapat mengenali matanya sesaat sebelum aku benar-benar pingsan malam itu. Setelah kejadian itu, aku putuskan untuk meninggalkan kostanku. Tanpa arah aku terus berjalan menyusuri jalan terus menangisi nasibku, hingga aku kehilangan kesadaran. Setelah ku sadar aku berada di sebuah kamar. Di saat itulah aku bertemu dengan Tuan Angelo. Tunggu, jangan sebut dia Tuan, panggil saja Angelo, ucapnya memotong ceritaku. Aku melihat ke arah Arfi, tatapannya seperti orang kesal. Hei, kan aku yang punya masalah, kenapa jadi dia yang kesal? Lanjutkan, lanjutnya. Awalnya aku menolak tawaran Tuan, maksudku Angelo, tapi ku dapat kabar ayahku menutup usia. Aku sedih dan terpuruk saat itu. Adikku dan ibuku pun ikut terjangkit penyakit karena lingkunganku yang kotor. Tanpa pikir panjang aku mendatangi kembali Tuan, maksudku Angelo. Dapatku lihat Arfi mengepalkan tangannya dan dia memicingkan matanya. Ku ulurkan tanganku untuk mengelus punggung tangannya dan tersenyum. Bisa kulanjutkan? Tanyaku, dia hanya mengangguk. Angelo menerimaku dengan senang hati. Jujur, ini adalah hal terberat bagiku. Jika saja adik dan ibuku tidak sakit, aku tentu tidak akan pernah kembali ke sana. Aku tidak punya pilihan. Ku serahkan diriku untuk mereka-mereka yang membutuhkanku. Ini salah. Bahkan setiap aku mengirimi uang, aku selalu menangis membayangkan uang yang mereka terima bukan uang halal. Itu tidak masalah, asalkan aku tidak kehilangan ibu dan adikku. Klienku selalu puas saat bersamaku, membuat Angelo senang denganku sampai aku menembus dengan nominal fantastis setiap malamnya. Semakin rajin aku mengirimi uang ke kampungku, namun takdir berkata lain. Aku mengusap sedikit air mataku. Adik dan ibuku tetap pergi meninggalkanku. Dan uang yang selalu kukirim tidak sama sekali pernah mereka terima. Karena aku tinggal di kampung, jadi di sana tidak ada mesin ATM. Uang yang kukirim diterima oleh pengurus RT di sana dan tidak pernah diberikan sedikit pun kepada keluargaku. Tunggu, saat kita ke sana kenapa kamu gak menuntut RT sana? Tanyanya. Aku menoleh padanya. Terakhir kabar yang kuterima, RT-nya sudah dipenjarakan karena korupsi uang warga. Arfi hanya mengangguk. Lalu kenapa kamu masih bekerja di sana? Bukannya kamu bilang kamu bekerja di sana untuk memenuhi keluargamu saja? Tanyanya. Aku terkekeh. Ini kota metropolitan Arfi. Tanpa uang aku bisa apa? Lagi pula Angelo tidak akan melepaskanku dengan mudah. Sampai akhirnya ucapku menggantung. Apa? Aku menoleh padanya tersenyum. Aku bertemu denganmu. Doaku terjawab meski aku tidak yakin Tuhan mengabulkan doaku. Walau aku suatu saat nanti akan kembali ke profesi lamaku, karena aku tidak punya siapa-siapa lagi sekarang. Siapa yang akan memenuhi? Kamu gak akan kembali ke profesi lamamu, ucap Arfi memotong ucapanku. Aku menoleh padanya cepat. Dengar, kamu wanita bodoh yang pernah kutemui.
Kehormatan bagi wanita sangat mutlak, tapi kamu merelakannya karena uang, ucapnya lagi. Kamu gak akan ngerti arti posisi aku saat itu. Aku mengerti, jadi mulai detik ini kamu akan tinggal bersamaku. Untuk kebutuhanmu biar aku yang urus, ucapnya lagi memotong ucapanku. Aku menghela nafas panjang dan menyenderkan punggungku di kursi. Maaf, aku gak bisa nerima bantuan kamu lebih dari ini. Aku berterima kasih sama kamu, tapi aku tidak biasa menjadi parasit bagi kehidupan orang, terlebih aku wanita kotor yang... Apa pendidikan terakhirmu? Lagi dia memotong ucapanku. SMA jurusan IPS, jawabku cepat. Ijazah dan surat keterangan lulus masih ada? Selalu kusimpan, jawabku mantap. Arfi mengambil ponselnya dari sakunya menghubungi seseorang. Halo Wan, tolong mulai besok tutup lowongan untuk bagian sekretaris. Ya, gue udah dapet calonnya, dan langsung di bawah pengawasan gue. Oke, thanks bro. Arfi memutuskan sambungan teleponnya dan menatapku. Besok kamu ikut aku ke kantor. Langsung training di bawah pengawasanku. Aku membulatkan mataku tidak menyangka ini akan terjadi. Kamu bisa mengetik di komputer kan? Membuat tabel dan laporan-laporan? Tanyanya. Aku menganggukkan kepala. Jika hanya itu aku masih bisa. Cocok. Apanya yang cocok coba? Tapi Vi, gak ada tapi-tapian Julia. 3 alasan 3. 1. Aku tidak ingin kamu jadi wanita bodoh yang menyerah sama dunia. 2. Jangan kembali ke profesi lamamu. Dan 3. Arfi menggantung ucapannya, dia mengesap tehnya dan menatapku dengan tatapan lembut. Jangan anggap dirimu tidak punya siapa-siapa lagi. Mungkin bagimu kamu sudah tidak berharga lagi, tapi tidak dengan orang lain. Mungkin kamu masih berharga untuk orang lain. Ucapnya. Dia langsung beranjak dan meninggalkanku sendiri yang masih mematung. Apa makna ucapannya barusan berharga untuk orang lain? Maksudnya aku berharga untuknya atau ada artian lain? Malam telah tiba. Aku yang sudah sangat mengantuk akhirnya aku memutuskan untuk tidur. Saat akan memasuki kamar aku melewati ruang kerja Arfi. Kulihat dia tertidur di depan laptopnya yang sudah tertutup. Ku hampiri dia. Vi, bangun, pindah yuk ke kamar. Hei, ayo bangun. Dia bangkit dan berjalan menuju kamar dengan mata yang masih tertutup. Aku yakin jika lampu mati dia akan lebih terlihat seperti vampir ketimbang manusia. Ku ikuti langkahnya dan dia menjatuhkan tubuhnya di kasur. Jika aku tidur sekasur dengannya paginya pasti Arfi akan marah padaku. Oke. Di sofa tidak buruk, paling tidak sofanya empuk juga. Saat ku tarik selimut untuk menutupi tubuhku selimutnya tertahan, aku mengangkat kepalaku melihat Arfi yang sedang menatapku. Kamu mau ngapain? Tanyanya. Mau kondangan, jawabku ngasal. Udah tahu selimutan mau ngapain lagi emang segala nanya. Duh, mendengar jawabanku Arfi malah menatapku. Mungkin jayus baginya. Ya memang jayus sih, mau tidurlah aku. Kenapa di sini? Ark ini orang kok ngeselinnya gak abis-abis sih. Kalau aku bisa tidur melayang, aku mending tidur di luar tuh, sambil melayang. Lagi Arfi menatapku datar. Sesekali kayaknya aku harus nendang kepalanya dia ini. Perlu banget nih. Tidurlah di kasur, aku bisa tidur di luar. Arfi kenapa di luar? Biasanya di sini, tanyaku. Sofanya tidak cukup panjang. Badanku lagi sakit-sakit sekarang. Ia hendak berbalik dan keluar namun ku tahan lengannya. Ia menoleh padaku. Di luar gak dingin? Aku yakin kamu gak akan tidur dengan nyenyak, tidurlah bersamaku ya. Please, ucapku memohon. Aku tidak ingin dia terus berkorban untukku. Itu lebih baik. Aku tidak ingin terjadi sesuatu nantinya jika tidur denganmu. Kan dia alasannya ke situ pasti. Aku pastikan tidak akan terjadi apapun, ucapku meyakinkannya. Dia hanya menaikkan alisnya satu.
Bahkan saat kamu terlelap, aku tidak yakin itu, ujarnya sambil berusaha melepaskan tanganku. Aku mohon Vi, nanti kamu sakit kalau kurang tidur atau biar aku yang tidur di luar kamu di sini ya. Aku langsung berbalik mengambil selimut guling dan bantal, tapi Arfi menghalangi pintu keluar kamar. Tidurlah Julia, ucapnya sambil merebut selimut dan gulingku. Aku menghindarinya, Julia Arfi. Oke. Aku tidur sama kamu, tapi harus ada pembatas di tengahnya. Dia ini kenapa sih? Takut banget, emangnya bisa ya orang melakukan itu sambil tertidur? Oke, no prob, jawabku. Akhirnya aku dan Arfi tidur di kasur yang di tengahnya ada guling di antara kami. Gak sekalian bikin tembok aja ya? Tidak lama aku mendengar dengkuran halus. Sedikit ku angkat kepalaku untuk melihat Arfi. Ku singkirkan guling di antara kami. Lalu ku elus wajah tidur Arfi. Sangat damai wajahnya. Dia tidak terlihat sini atau judes saat tidur. Aku tersenyum memandangi wajahnya. Pergerakan tanganku mengganggu tidurnya. Tangan kirinya bergerak membuatku yang sedang memandangi wajahnya dengan satu tangan penopang kepalaku jatuh. Alhasil kepalaku terjatuh di pundaknya. Tangan kiri Arfi seperti memelukku. Entah sadar atau tidak kulihat ia masih mendengkur halus. Kubiarkan saja daripada harus kusingkirkan tangannya yang nantinya akan membuatnya terbangun. Aku tidak ingin mengganggunya sungguh. Rasa kantukku kembali menyerang. Aku pun tertidur dengan posisi kepalaku di pundak Arfi dan tangan kiri Arfi di punggungku. Nyaman sekali andai setiap malam bisa seperti ini, hehehe.